Namaku Rista. Usia pernikahanku dengan Bayu baru menginjak tahun keempat, tapi rasanya seperti sudah seumur hidup menanggung beban. Aku yang bekerja keras membanting tulang dari pagi sampai malam, sementara suamiku hanya duduk manis di rumah, menunggu makanan tersaji, dan sesekali keluar rumah dengan alasan yang semakin sulit kupercaya. Dulu, waktu pertama menikah, Bayu tampak seperti lelaki yang bertanggung jawab. Ia memang tidak punya pekerjaan tetap, tapi waktu itu ia begitu bersemangat. Katanya, setelah menikah, ia akan bekerja lebih keras. Ia akan menjaga rumah tangga kami, membuatku bahagia. Aku yang waktu itu terlalu percaya cinta, tak banyak menuntut. Aku pikir, asal kami saling menyayangi, kami bisa menghadapi segalanya bersama. Nyatanya, setelah menikah, semua janji itu hanya omong kosong. Bayu tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Sudah aku bantu carikan, aku buatkan lamaran kerja, bahkan aku yang rela keluar malam-malam mengantarkan makanan pesanan dari warung kecilku agar dapur tetap ngebul. Tapi dia sibuk main game di HP. Kalau aku tegur, jawabannya selalu sama, kamu kan yang jago cari duit. Ya udah, biar aku yang jaga rumah. Padahal menjaga rumah pun tidak. Rumah sering berantakan. Cucian menumpuk. Kalau aku pulang dari warung sore hari, malah aku yang harus menyapu dan mencuci. Bayu hanya duduk di depan televisi, sesekali buka TikTok, lalu tertawa sendiri. Hatiku lama-lama panas. Tapi aku tahan, demi rumah tangga. Aku pikir, mungkin dia butuh waktu. Tapi waktu terus berjalan, dan yang berubah hanyalah aku. Aku yang semakin lelah. Aku yang semakin tidak dihargai. Beberapa bulan lalu, pindahlah seorang janda muda ke rumah seberang gang. Namanya Rani. Cantik, putih, tinggi, dan ramah. Aku sempat beberapa kali menyapa saat belanja sayur di pagi hari. Awalnya, aku tidak pernah curiga. Tapi lama-lama, aku merasa ada yang janggal. Bayu yang biasanya jarang keluar rumah, tiba-tiba jadi rajin jalan. Kalau aku tanya, katanya mau cari kerja, mau ketemu teman. Tapi anehnya, aku sering melihat dari kejauhan, ia malah nongkrong di depan rumah Rani. Kadang membawa gorengan dari warungku, katanya, oleh-oleh buat tetangga baru. Hati kecilku mulai curiga, tapi aku diamkan. Aku tak mau jadi istri yang cemburuan tanpa bukti. Namun semuanya berubah ketika suatu pagi aku mendengar dua ibu-ibu tetangga sedang bergosip di depan warung. Kamu lihat enggak, Bu? Si Bayu itu sering banget ke rumah Bu Rani. Padahal si Rista kerja sendirian di warung. Iya, saya juga heran. Masa sih, cowok nganggur mainnya ke rumah janda terus? Waktu itu aku hanya tersenyum pahit. Kupikir, gosip itu hanya berlebihan. Tapi entah kenapa, kata-kata mereka menancap dalam kepalaku. Aku pulang sore hari itu, menatap wajah Bayu yang sedang tidur di sofa. Dalam hati aku bertanya, benarkah selama ini aku dibodohi? Seminggu berikutnya, kecurigaanku makin kuat. Bayu makin rajin keluar, tapi tidak pernah pulang membawa kabar baik. Aku tahu betul, ia tak benar-benar mencari kerja. Tapi ketika kutanya, ia malah marah. Kamu tuh kenapa sih, curiga mulu? Aku ini laki-laki, masa kamu larang-larang aku keluar rumah? Laki-laki yang gak kerja, tapi marah kalau ditanya kemana-mana? Bayu, aku capek kerja sendirian. Kalau kamu nggak bantu cari uang, setidaknya bantu bersihin rumah. Jangan malah main ke rumah orang. Bayu memukul meja. Kamu nuduh aku selingkuh sama Rani, ya? Gila kamu. Aku terdiam. Aku tak menyebut nama Rani, tapi Bayu yang menyebutnya sendiri. Itu cukup jadi bukti bagiku bahwa hatinya tak bersih. Sejak malam itu, aku tak banyak bicara lagi dengan Bayu. Ia tidur di ruang tamu, dan aku memilih kamar. Hatiku lelah. Aku hanya ingin hidup tenang. Tapi entah kenapa, keganjilan demi keganjilan terus terjadi. Malam itu, aku seperti biasa menutup warung jam 9 malam. Badanku lelah luar biasa karena siangnya banyak pesanan nasi kotak dari kelurahan. Saat aku hendak mencuci piring, tiba-tiba terdengar suara ramai dari arah gang depan rumah. Orang-orang berlari, beberapa berteriak. Aku keluar karena penasaran. Ada apa, Bu? Tanyaku pada tetangga. Rumah Bu Rani digerebek. Katanya ada yang ngumpet di kamar.
Warga curiga udah lama ada laki-laki masuk malam-malam ke situ. Jantungku langsung berdetak kencang. Badanku lemas. Entah kenapa, firasatku buruk. Sangat buruk. Aku ikut berjalan ke rumah Rani. Warga sudah ramai. Ketua RT datang, mengetuk pintu keras-keras. Tidak dibuka. Warga mulai mendorong pintu. Akhirnya, terdengar suara teriakan dari dalam. Astagfirullah, itu Bayu. Aku tercekat. Kakiku lemas. Badanku seperti ditimpa langit runtuh. Beberapa warga masuk ke dalam rumah. Dan benar saja, Bayu ditemukan sedang tergesa-gesa mengenakan celana dalam kamar Rani. Rani menutupi tubuhnya dengan selimut, wajahnya pucat. Warga marah. Beberapa mencaci maki. Ada yang memaki Rani, ada yang menyindir Bayu sebagai suami tak tahu diri. Aku berdiri di luar, menangis dalam diam. Hatiku retak. Dunia runtuh seketika. Bayu, lelaki yang selama ini kubela, yang kuberi makan, yang kucintai meski menyakitiku, ternyata tega mengkhianatiku dengan janda sebelah rumah. Bayu akhirnya dibawa ke rumah ketua RT malam itu. Aku dipanggil untuk ikut hadir, tapi aku menolak. Aku tak mau tahu. Silakan urusi hidupmu sendiri, Bayu. Aku pulang, membanting pintu. Kupandangi rumah kami yang sepi, lalu kutarik koper dari kolong lemari. Kuturunkan semua baju Bayu, kubungkus satu persatu. Mataku sembab, tapi hatiku teguh. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk di depan pintu, memandangi bulan yang menggantung pucat di langit. Bulan yang menjadi saksi bahwa aku sudah cukup lama terluka. Malam setelah penggerbekan itu, suasana di kampung masih gaduh. Meski jam menunjukkan tengah malam, banyak tetangga yang masih berkumpul, membicarakan aib yang baru saja terjadi. Namaku disebut-sebut. Tak sedikit yang merasa iba padaku, tapi tak sedikit pula yang merasa geli karena menganggapku terlalu bodoh mempertahankan lelaki sekelas Bayu. Aku diam di dalam rumah, memeluk lutut di sudut kamar. Mataku bengkak, pandanganku kosong. Sejujurnya, aku bukan hanya sakit hati, aku merasa hancur. Tak menyangka semua pengorbananku selama ini dibalas dengan pengkhianatan yang menjijikkan. Bayu bukan hanya menyelingkuhiku. Ia mengkhianati rasa percayaku, harga diriku, dan semua lelah yang kutelan sendiri demi mempertahankan rumah tangga. Pagi harinya, aku membereskan sisa barang-barang Bayu. Kemeja lusuh, celana robek di bagian lutut, dan beberapa sepatu usang yang tak pernah ia pakai lagi. Semua kutumpuk dalam satu karung plastik dan kuletakkan di teras rumah. Warga yang lewat hanya diam, beberapa tersenyum simpati, beberapa pura-pura tak melihat. Aku tak butuh simpati. Aku hanya ingin bebas dari lelaki yang telah membuat hidupku seperti neraka. Siangnya, ketika warungku mulai buka, Bayu datang. Wajahnya lusuh. Matanya sembab. Ia berdiri di depan warung dengan tubuh sedikit gemetar. "Riz, aku mau ngomong," katanya pelan. Aku bahkan tidak menoleh. "Kalau mau makan, warungnya bayar." Dia menarik napas dalam. "Aku serius, Riz. Aku mau minta maaf." Aku hilaf. Aku berhenti memasukkan nasi ke dalam bungkus. Perlahan aku menoleh. "Hilaf? Kamu pikir aku ini apa? Tuhan? Kamu pikir permintaan maafmu bisa menyembuhkan luka yang kamu buat?" "Riz, aku nggak tahu kenapa, aku terjebak. Aku kesepian." "Kesepian?" Aku terkekeh. "Kamu yang tiap hari tinggal di rumah, makan dari hasil kerjaku, tidur di kasurku, pakai uangku, tapi merasa kesepian? Kamu bercanda, Bayu." Ia menunduk. "Aku tahu aku salah. Tapi tolong, beri aku kesempatan. Aku nggak punya siapa-siapa lagi." Aku menatapnya tajam. "Tepat, kamu memang tak punya siapa-siapa lagi. Karena kamu sudah kehilangan aku." Bayu terdiam. Ia ingin bicara lagi, tapi kuangkat tangan. "Pergi. Jangan bikin warungku sepi karena orang malas melihat mukamu di sini." Ia akhirnya pergi, berjalan pelan dengan langkah gontai. Aku hanya bisa menatap punggungnya dengan perasaan getir. Sedalam-dalamnya luka yang ia beri, ternyata rasa kecewaku lebih besar dari rasa cintaku. Beberapa hari setelah kejadian itu, gosip tentang Bayu dan janda Rani masih panas.
Warga bahkan sempat mengusir Rani secara halus. Mereka mulai menjauh, dan akhirnya Rani memutuskan pindah, entah kemana. Rumah itu kembali kosong seperti semula. Tapi kenangan pahitnya tertinggal. Bayu, sejak malam itu, tidur di pos ronda atau kadang-kadang numpang di rumah temannya yang masih kasihan padanya. Tapi tak ada satupun yang mau menampungnya lama-lama. Semua tahu siapa dia dan apa yang sudah dia perbuat. Bayu menjadi bahan olokan di warung kopi, bahkan oleh anak-anak kecil sekalipun. Kata, selingkuh di rumah janda, jadi lelucon paling laris di kampung kami. Sementara itu, aku kembali fokus bekerja. Meski hatiku belum pulih sepenuhnya, aku merasa lebih ringan. Tak ada lagi wajah malas yang harus kuceki tiap pagi. Tak ada lagi suara keluhan dari pria manja yang tidak tahu diri. Aku hidup sendiri, dan ternyata, aku kuat. 2 minggu setelah kejadian itu, datanglah seorang lelaki tua, Pak Rudi, ketua RT kami, ke warungku. "Rista, boleh bicara sebentar?" tanyanya dengan lembut. "Tentu, Pak. Silakan duduk." Ia duduk, lalu menatapku dalam. "Bayu datang ke rumah saya tadi malam. Dia minta tolong agar kamu mau bicara dengannya. Katanya dia ingin memperbaiki rumah tangga kalian." Aku hanya tertawa pendek. "Rumah tangga apa, Pak? Yang dibangun di atas pengkhianatan." Pak Rudi mengangguk pelan. "Saya tidak membela dia, Nak. Tapi saya hanya menyampaikan. Sebagai orang tua di kampung ini, saya ingin kalian menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik." "Pak, saya sudah cukup baik. Saya tidak menyeret dia ke hukum adat. Saya tidak menampar atau memaki dia waktu tahu dia tidur dengan perempuan lain. Saya hanya minta satu hal, dia pergi dari hidup saya." Pak Rudi menghela napas. "Kamu memang perempuan yang luar biasa, Riz. Saya mendukung keputusanmu. Tapi kalau suatu saat kamu butuh bantuan, jangan sungkan bicara ke saya." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak. Tapi kali ini, saya ingin berdiri sendiri." 3 hari kemudian, Bayu datang lagi ke rumah. Tapi kali ini bukan untuk bicara. Ia hanya berdiri di depan pagar, menatapku dari jauh, lalu duduk di trotoar seberang rumah. Selama hampir 2 jam, ia hanya duduk di sana. Diam. Tak berkata apa-apa. Hanya menunduk. Aku tahu, itu caranya menunjukkan penyesalan. Tapi aku tak peduli. Dulu aku menangis menunggu dia sadar. Sekarang, saat dia sadar, hatiku sudah tidak di sana lagi. Malam itu aku menulis surat. Surat untuk diriku sendiri. "Rista, kamu sudah cukup kuat. Kamu sudah cukup lama bertahan untuk orang yang tak layak diperjuangkan. Kini waktunya kamu membebaskan dirimu. Jangan lagi memberi tempat untuk orang yang hanya tahu menyakiti. Kamu pantas bahagia. Kamu pantas hidup tenang. Kamu tidak butuh maaf yang datang terlambat." Surat itu kusimpan di bawah bantal. Sebagai pengingat. Sebagai pelindung dari kemungkinan aku melemah lagi. Bayu akhirnya tak muncul lagi. Beberapa warga bilang, ia pergi ke kota, mencari pekerjaan sebagai kuli bangunan. Tapi tak ada yang benar-benar peduli. Dan aku sibuk membangun hidupku kembali. Aku merenovasi sedikit warungku, menambah menu baru. Banyak tetangga yang makin sering belanja, bahkan ada yang memuji keberanianku. Katanya, tak banyak perempuan yang berani mengambil keputusan tegas seperti itu. Satu hal yang pasti, aku merasa bebas. Bebas dari beban batin. Bebas dari rasa curiga. Dan yang paling penting, bebas dari lelaki yang hanya pandai menyakiti. Aku mulai tidur lebih nyenyak. Senyumku perlahan kembali. Dan setiap kali aku melihat bayangan diriku di cermin, aku melihat perempuan yang lebih kuat dari sebelumnya. Perempuan yang pernah hancur, tapi memilih bangkit, dan tidak mau hancur lagi hanya karena lelaki yang tidak tahu diri. Sudah hampir sebulan sejak malam kelam itu. Hari-hari mulai kembali normal, setidaknya di luar. Tapi di dalam diriku, luka itu belum sepenuhnya sembuh. Meski aku terlihat kuat, ada bagian dari hatiku yang masih sulit mempercayai kenyataan, bahwa orang yang selama ini kucintai, kubela, dan kuberi segalanya, tega menusuk dari belakang. Namun, aku memilih melanjutkan hidup. Setiap pagi, aku membuka warung seperti biasa. Pelanggan justru makin ramai setelah kejadian itu.
Banyak tetangga datang bukan hanya untuk makan, tapi juga sekadar mengobrol, memberi dukungan, atau bahkan curhat tentang masalah rumah tangga mereka. Bu Rista, ibu hebat sekali ya. Kalau saya yang diperlakukan seperti itu, mungkin sudah gila sejak lama, ujar Bu Darti, langgananku yang tiap pagi beli nasi uduk. Aku hanya tersenyum. Sakit memang, Bu. Tapi kita nggak bisa terus tenggelam dalam sakit. Hidup harus jalan. Kadang, aku sendiri heran dengan kekuatan yang tiba-tiba muncul dalam diriku. Dulu, aku tipe istri yang takut ditinggal, takut salah, dan terlalu menjaga perasaan suami. Tapi sekarang, semua berubah. Aku tahu rasanya dipermainkan, dihancurkan oleh orang yang seharusnya melindungi. Dan aku tahu juga, satu-satunya orang yang benar-benar bisa menyelamatkanku, ya diriku sendiri. Sore itu, saat aku sedang meracik bumbu sambal untuk warung besok, datang seorang lelaki tinggi ke warung. Namanya Mas Rio, pria ramah yang baru pindah ke kampung ini sekitar 3 bulan lalu. Ia bekerja sebagai teknisi listrik dan sering membantu tetangga memperbaiki peralatan elektronik. "Permisi, Bu Rista. Bisa beli pecel 2 bungkus?" katanya. "Oh, bisa, Mas. Mau dibungkus atau dimakan di sini?" "Dibungkus aja, Bu. Saya buru-buru, tapi kalau sempat saya mampir lagi." Ngomong-ngomong, Bu Rista hebat, ya. Tetap semangat, meski, ya, saya dengar-dengar kabar yang beredar. Aku tersenyum. Namanya hidup, Mas. Kadang diuji di luar nalar. Dia mengangguk. Semoga ibu selalu kuat. Orang-orang yang seperti ibu, pantas dapat hidup yang lebih bahagia. Kalimat itu sederhana. Tapi entah mengapa, hatiku terasa hangat. Bukan karena pujian, tapi karena ada yang mengakui betapa sulit perjuanganku. Beberapa hari kemudian, kabar tentang Bayu kembali terdengar. Kali ini bukan dari warga sekitar, melainkan dari seorang teman lamanya yang tak sengaja mampir ke warung. "Riz, kamu tahu nggak Bayu sekarang di mana?" tanya lelaki itu, Bram, yang dulu teman nongkrong Bayu waktu belum menikah. "Entah. Aku nggak mau tahu lagi," jawabku datar. "Dia di kota, kerja di proyek bangunan. Tapi katanya sering tidur di emperan karena belum gajian. Teman-temannya pun sudah mulai malas ngumpul sama dia. Katanya cuma numpang dan bawa masalah." Aku tak menjawab. Di satu sisi, aku tak tega, tapi di sisi lain, aku merasa mungkin ini adalah teguran dari Tuhan untuknya. Karma memang tidak pernah salah alamat. Bram melanjutkan, dia katanya mau balik, tapi nggak berani ketemu kamu. Dia nyesel, Riz. Nyesel banget. Aku hanya menghela napas. Sayangnya, penyesalan datang setelah semua terlambat. Malam itu, entah kenapa pikiranku melayang ke Bayu. Bukan karena rindu, bukan pula karena ingin memaafkan. Tapi karena ada bagian dari diriku yang masih belum tuntas. Aku memikirkan saat-saat pertama kami menikah. Waktu itu, kami tidak punya apa-apa, tapi aku bahagia. Aku masak sendiri, cuci baju sendiri, dan Bayu selalu membantuku, walau sederhana. Tapi ternyata cinta saja tak cukup. Jika tidak ada tanggung jawab, tidak ada kejujuran, cinta akan mati perlahan. Saat malam semakin larut, aku duduk di teras rumah. Udara sejuk menampar wajahku lembut. Bintang bersinar malu-malu di atas sana. Lalu, aku teringat lagi, malam saat warga menggerebek rumah Janda Rani. Malam yang tak akan pernah bisa kulupakan. Waktu itu, aku sedang sibuk menyiapkan mie goreng untuk pelanggan terakhir di warungku. Tiba-tiba terdengar teriakan dari ujung jalan. "Gerebek! Gerebek! Di rumah Bu Rani!" Aku sempat bingung, tapi segera berlari keluar. Warga sudah berkumpul. Beberapa membawa senter dan tongkat. Rumah Rani tertutup rapat, lampu dalam padam, tapi suara bisik-bisik terdengar jelas dari luar. "Ada laki-laki masuk tadi. Kita lihat siapa?" Aku berdiri di belakang kerumunan, tubuhku gemetar. Entah kenapa, firasatku sangat buruk. Lalu, pintu rumah Rani didobrak warga. Dan, di sanalah mereka. Bayu, suamiku, berdiri dengan wajah panik, celana belum sempurna dikenakan. Di baliknya, Rani, si janda, hanya mengenakan daster tipis, rambut awut-awutan. Warga langsung berteriak.
Ada yang maki, ada yang mencibir. Beberapa ibu-ibu menutup mulut, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Gila! Suami orang masuk ke rumah janda tengah malam. Saya sudah lama curiga. Dasar laki-laki tak tahu diri. Sementara Bayu hanya bisa menunduk. Dan aku membeku. Semua yang kulakukan, semua pengorbananku, runtuh saat itu juga. Aku merasa seperti dipermalukan di hadapan seluruh dunia. Bayu sempat mencoba membela diri. Ini cuma salah paham. Aku cuma numpang istirahat. Kami nggak ngapa-ngapain. Tapi tak ada yang percaya. Posisi mereka di kamar, jam kejadian, dan ekspresi panik keduanya sudah jadi bukti yang cukup. Ketua RT akhirnya membawa mereka ke rumahnya untuk dimintai penjelasan. Tapi aku menolak hadir. Aku sudah cukup melihat. Tak ada penjelasan yang bisa membenarkan pengkhianatan itu. Sejak malam itu, aku memutuskan, aku selesai. Aku tidak akan lagi menengok ke belakang. Bahkan andai Bayu datang sambil sujud di kakiku, aku tetap tak akan membuka pintu hatiku lagi. 1 minggu kemudian, saat aku sedang menyiapkan belanja di pasar pagi, seseorang menyentuh bahuku. Aku menoleh. Bayu. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh debu, bajunya compang-camping. Tapi matanya penuh penyesalan. Riz, ucapnya lirih. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Tolong aku. Aku menatapnya dingin. Kau sudah memilih jalanmu sendiri. Hidupmu, urusanmu. Aku salah. Aku sadar sekarang. Aku kehilangan segalanya. Aku cuma punya kamu. Aku menggeleng. Kau bahkan sudah kehilangan aku. Aku tak butuh maafmu. Silakan pergi dari hidupku dan dari rumahku. Bayu hanya terdiam. Tak ada lagi kata yang bisa ia ucapkan. Ia tahu, kali ini aku benar-benar tak akan kembali. Dan saat aku berjalan meninggalkannya, aku tahu satu hal. Aku telah memaafkan diriku sendiri karena pernah begitu bodoh mencintai orang yang tak pantas. Hari itu menjadi titik akhir dari semua yang pernah kupertahankan. Semenjak Bayu datang memelas di pasar, aku benar-benar mengunci pintu hatiku. Tidak lagi karena marah atau kecewa, melainkan karena sadar, tidak semua orang bisa kita selamatkan, apalagi jika dia sendiri memilih untuk tenggelam. Aku sudah cukup lama terluka. Sudah cukup lama bertahan demi seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar peduli pada keberadaanku. Kini, aku memilih jalan sendiri, tanpa beban, tanpa drama, dan tanpa suami yang menjadikan diriku sebagai tameng saat susah, lalu mencampakkanku saat melihat celah yang lebih segar. Setelah pertemuan di pasar itu, Bayu tak lagi muncul. Entah kemana ia pergi. Sebagian warga mengatakan melihatnya tidur di teras musola tua di ujung desa. Ada juga yang bilang dia sempat mengemis di lampu merah. Aku tidak peduli. Aku sudah melepaskannya dari hidupku, dari pikiranku, dan dari hatiku. Siang itu, di tengah kesibukanku menyiapkan pesanan catering dari kantor desa, aku duduk sejenak di kursi kayu panjang dekat dapur. Keringat bercucuran, tapi hatiku terasa ringan. Sejak melepaskan Bayu, aku bisa bekerja dengan lebih tenang. Tak ada lagi omelan dari balik kamar. Tak ada lagi beban pikiran tentang lelaki pemalas yang hanya bisa menuntut tapi tak pernah memberi. Tiba-tiba, dari arah depan warung, terdengar suara ribut. Aku bergegas keluar. Kulihat beberapa anak muda berkerumun, tampak panik. Salah satu dari mereka, Andi, pemuda tetangga sebelah, segera menghampiriku. Bu Rista, ada yang pingsan di dekat jembatan kecil kampung. Kayaknya orang luar desa. Bajunya sobek-sobek, mukanya lebam. Aku spontan ikut mereka. Di sana, di bawah terik matahari yang menyengat, kulihat seseorang tergeletak. Ketika ku dekati, ternyata Bayu. Tubuhnya kurus kering. Wajahnya penuh luka dan bengkak. Bibirnya pecah-pecah, dan ia menggigil meski cuaca sangat panas. Ya Allah, gumamku pelan. Dia tadi jalan sempoyongan, Bu. Terus jatuh di situ. Kami nggak tahu itu siapa sampai saya lihat wajahnya, ujar Andi. Aku menatap tubuh lusuh itu. Tanganku bergetar. Ada sesuatu dalam diriku yang masih belum bisa sepenuhnya membenci. Tapi akal sehatku segera menepis emosi. Aku sudah tak ada hubungan apa-apa dengannya. Kalau kalian mau tolong,
Antar saja ke klinik. Aku hanya minta kalian jangan bawa dia ke rumahku. Andi mengangguk. Kami paham, Bu. Tapi saya rasa dia udah nggak kuat lagi. Mungkin perlu infus atau rawat inap. Aku menghela napas panjang. Bawa saja ke klinik Bu Lilis. Bilang saja aku yang jamin biayanya. Tapi setelah itu, aku tak mau tahu kemana dia pergi. Ada tatapan heran dari beberapa warga yang ikut melihat. Tapi mereka tahu, aku bukan perempuan pendendam. Meski pernah disakiti, aku tidak akan membiarkan manusia sekarat di pinggir jalan, apalagi dia pernah menjadi suamiku. Sore harinya, aku mendapat kabar dari Bu Lilis, perawat di klinik kecil desa kami. Rista, tadi kami infus Bayu. Tekanannya drop. Dia kurang makan, katanya sudah 3 hari cuma minum air sumur. Tapi sekarang sudah sadar, ucap Bu Lilis di telepon. Terima kasih, Bu. Kalau sudah agak baikan, mohon diberitahu kalau aku tidak akan menemuinya. Tapi aku tetap akan lunasi biayanya, seperti yang saya janjikan. Ya Allah, kamu perempuan hebat, Riz, kata Bu Lilis pelan. Aku hanya tersenyum kecil. Bukan hebat, aku hanya sedang belajar menghargai diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, warungku kembali ramai. Bahkan ada pesanan baru dari kantor kelurahan, juga permintaan catering harian dari salah satu sekolah TK. Aku mulai mempekerjakan 2 orang pembantu tetap, Reni dan Ibu Narti, untuk bantu masak dan mengantar makanan. Hidupku mulai tertata. Di sela-sela kesibukan itu, datang lagi Mas Rio. Kali ini bukan hanya membeli makanan, tapi juga duduk lama di warung. Bu Rista, boleh tanya sesuatu? Tentu. Tapi panggil Rista aja, nggak usah pakai Bu. Bikin saya terasa tua, jawabku sambil tertawa kecil. Mas Rio ikut tertawa. Oke, Rista. Sebenarnya aku suka caramu menghadapi hidup. Dulu aku juga pernah dikhianati. Mantanku selingkuh dengan teman kerjaku sendiri. Sakit banget. Tapi melihat kamu, aku jadi merasa nggak sendirian. Aku menatapnya. Ada ketulusan di matanya. Aku tak menjawab, hanya tersenyum. Kalau suatu saat kamu mau ditemani makan malam, kabari aku. Sekadar teman bicara, enggak lebih, ujarnya hati-hati. Kata-katanya sopan. Tidak menekan. Tidak seperti Bayu dulu yang datang dengan pujian tapi berakhir dengan luka. Kali ini, aku tak langsung menjawab, hatiku belum siap. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut dengan kemungkinan masa depan. Malam itu, aku menyalakan lilin aromaterapi di kamar. Duduk di tepi tempat tidur, sambil menulis lagi di buku harian. Rista, kamu sudah jauh melangkah. Kamu pernah dikhianati, disakiti, bahkan ditinggalkan oleh orang yang kau beri seluruh cintamu. Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu tidak hancur. Kamu justru tumbuh jadi wanita yang lebih kuat. Kini, kamu berhak memilih bahagia. Bukan karena ingin membuktikan sesuatu pada siapapun, tapi karena kamu layak. Tetes air mata mengalir tanpa aku sadari. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Beberapa hari setelah keluar dari klinik, Bayu datang ke rumah lagi. Tapi bukan untuk tinggal atau memohon. Ia datang membawa tas kecil dan berdiri di depan pagar. Tubuhnya masih lemah, tapi ia terlihat lebih bersih. Aku mau pamit, Riz, katanya pelan. Aku tak berkata apa-apa. Hanya berdiri di ambang pintu. Aku mau pergi ke luar kota. Mungkin kerja di pabrik. Aku sadar, aku udah nggak punya apa-apa. Aku udah kehilangan semuanya, termasuk kamu. Ia menunduk, lalu meneteskan air mata. Aku nggak minta apa-apa lagi. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Sangat menyesal. Aku menarik napas panjang. Penyesalanmu tak akan mengubah apapun. Tapi semoga itu bisa jadi awal perubahan hidupmu. Jangan sia-siakan kesempatan kedua yang Tuhan beri. Ia mengangguk. Terima kasih, karena masih mau bantu aku di klinik. Padahal kamu nggak perlu. Aku hanya berkata singkat. Itu karena aku manusia, Bayu. Tapi bukan karena aku masih mencintaimu. Bayu menangis. Tapi aku tidak menangis lagi. Aku sudah selesai. Benar-benar selesai. Saat malam menjelang, aku berdiri di depan rumah,
memandangi langit yang mulai dipenuhi bintang. Dulu, aku sering mengeluh dalam hati, berharap hidupku berubah. Kini aku sadar, perubahan itu tak datang dari langit, tapi dari keberanianku sendiri untuk berhenti mengorbankan diri demi orang yang tak tahu bersyukur. Malam itu, aku tersenyum sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan kedamaian yang nyata. Pagi itu, embun masih melekat di dedaunan. Aku berdiri di depan pengadilan agama kabupaten, menatap gedung tua yang akan menjadi saksi atas langkah baruku. Di tanganku tergenggam map biru yang berisi dokumen perceraian, surat gugatan yang telah kususun dengan bantuan petugas pengadilan seminggu lalu. Gugup? Tidak. Sedih? Sudah lewat. Yang kurasakan kini adalah tekad. Tekad untuk mengakhiri ikatan yang sejak lama hanya menyisakan luka. Bayu mungkin tak lagi ada di hidupku secara fisik, tapi secara hukum, dia masih suamiku. Dan hari ini, aku ingin melepaskan status itu. Aku ingin benar-benar bebas, lahir dan batin. Petugas memanggil namaku. Aku melangkah masuk ruang sidang kecil, di mana hakim duduk tenang, dan di sebelah kiriku, Bayu duduk dengan wajah kusut. Ia datang. Aku sempat kaget. Kupikir ia tak akan muncul. Tapi di balik keterkejutanku, aku merasa semakin yakin bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Saudari Rista, apakah benar Anda mengajukan gugatan cerai terhadap suami Anda, Bayu? Tanya hakim. Benar, Yang Mulia, jawabku tenang. Apakah ada kesempatan untuk berdamai? Aku menoleh sebentar ke arah Bayu. Ia menunduk. Diam. Tidak, Yang Mulia. Saya sudah memberi kesempatan berkali-kali. Saya tidak ingin hidup dalam pengkhianatan lagi. Hakim mengangguk pelan. Apakah saudara Bayu menerima gugatan ini? Bayu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah. Saya menerima, Pak Hakim. Ada getar dalam suaranya. Tapi aku tetap menatap ke depan. Tidak sedikit pun kulihat wajahnya. Aku tidak ingin air matanya meruntuhkan kekuatanku. Karena aku tahu, air mata itu bukanlah untukku, tapi untuk kehilangan kenyamanan yang selama ini ia manfaatkan seenaknya. Setelah sidang ditutup dan tanggal putusan ditetapkan, Bayu menghampiriku di halaman gedung. Riz, terima kasih karena sudah datang. Terima kasih juga karena dulu pernah mau hidup susah bersamaku. Aku diam, menatapnya tanpa emosi. Maaf karena aku tidak menjaga amanah. Aku menyesal, bukan cuma karena kehilanganmu, tapi karena sudah menghancurkan diriku sendiri. Aku menarik napas, lalu berkata, kamu tidak menghancurkan aku, Bayu. Justru karena kamu, aku tahu bagaimana caranya berdiri lebih kuat. Ia menunduk. Setelah ini, aku akan pergi. Mungkin keluar pulau. Kalau Tuhan kasih jalan, aku ingin berubah. Aku hanya berkata pelan, semoga kamu benar-benar berubah. Tapi bukan untukku. Karena hidupku sudah bukan lagi tentang kamu. Lalu aku pergi, meninggalkan dia yang berdiri mematung, seperti seseorang yang baru menyadari bahwa dunianya sudah benar-benar tak punya tempat untuk kembali. Beberapa hari setelah itu, aku kembali ke rutinitas. Tapi kini, semuanya terasa lebih ringan. Aku tidak lagi dihantui oleh ikatan batin yang memenjarakan. Tak ada lagi beban harus menjaga nama baik suami yang sudah mencoreng sendiri kehormatannya. Aku kini benar-benar merdeka. Warungku berkembang pesat. Banyak pelanggan baru. Bahkan beberapa warga luar kampung mulai datang karena mendengar nasi goreng dan ayam kremes buatanku enak. Ibu lurah bahkan memintaku jadi penyedia catering tetap untuk acara PKK setiap bulan. Aku bangga. Bukan karena uang, tapi karena semua ini hasil dari keringatku sendiri, bukan dari belas kasihan siapapun. Pada suatu sore, saat hujan rintik turun perlahan, datanglah Mas Rio ke warung. Ia membawa payung hitam dan senyum yang selalu hangat. Hari ini sepi ya? Tanyanya sambil duduk. Ya, hujan deras sejak tadi. Banyak pelanggan malas keluar, jawabku sambil menuangkan teh panas. Ia menatapku. Aku dengar kamu sudah selesai sidangnya. Aku mengangguk. Sudah, tinggal menunggu surat keputusan resmi. Bagaimana rasanya? Aku tersenyum pelan. Lega. Rasanya seperti membuka gembok yang sudah lama mengunci langkahku. Rio tersenyum. Lalu,
Setelah diam beberapa saat, ia berkata pelan, Rista, kalau kamu tak keberatan, bolehkah suatu hari nanti aku mengajakmu makan malam? Bukan sebagai pelanggan, tapi sebagai teman. Aku tertawa kecil. Teman? Iya, teman yang mungkin bisa belajar saling menyembuhkan. Kita berdua pernah disakiti. Mungkin sudah saatnya kita saling menyembuhkan, bukan terus menyimpan luka. Kata-katanya menampar hatiku. Bukan karena menyakitkan, tapi karena jujur. Aku tahu aku belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku juga tahu, aku tak perlu menutup diri selamanya. Mungkin, memang sudah saatnya membuka sedikit ruang, bukan untuk jatuh cinta, tapi untuk mengenal kembali arti ketulusan. Aku pikirkan dulu ya, jawabku. Tak apa, aku tak buru-buru, balasnya sambil tersenyum. Malam itu, aku kembali menulis di buku harianku. Rista, kamu sudah melangkah sejauh ini. Perceraian bukan akhir hidupmu. Justru itu awal kebebasanmu. Jangan takut untuk bahagia lagi. Tapi ingat, bahagiamu kini tak boleh bergantung pada siapapun. Hanya kamu yang bertanggung jawab atas senyummu sendiri. Aku menutup buku itu, lalu menatap langit dari jendela kamar. Hujan masih turun rintik-rintik. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa kesepian. Keesokan harinya, sepucuk surat datang dari pengadilan agama. Surat keputusan resmi. Aku kini secara sah bukan lagi istri Bayu. Aku menatap surat itu lama, lalu meletakkannya di meja makan. Tak ada air mata. Hanya senyum tenang. Aku telah menutup satu bab dalam hidupku. Sore harinya, aku mengantar pesanan makanan ke rumah Ibu Lurah. Di sana, aku bertemu dengan banyak tamu yang memuji makananku. Bahkan ada satu ibu dari kota yang tertarik untuk bekerja sama. Bu Rista, saya ada kedai kecil di kota. Kalau ibu bersedia, mungkin kita bisa kerja sama. Saya cari orang jujur dan ulet seperti ibu, katanya. Aku kaget, tapi juga bangga. Semua ini terjadi karena aku tidak menyerah. Aku pernah diinjak, dikhianati, tapi aku memilih untuk berdiri. Malam harinya, aku duduk di teras rumah. Ditemani secangkir jahe hangat dan suara jangkrik yang bersahutan. Pikiranku melayang pada sosok Bayu. Mungkin kini ia sedang berjuang di kota. Atau mungkin masih mencari arah. Aku tak tahu, dan aku tak mau tahu. Yang jelas, aku sudah selesai dengan masa lalu. Aku tak lagi menyesali apapun. Karena dari pengalaman pahit itulah aku belajar bahwa cinta tak akan pernah cukup jika tidak disertai tanggung jawab. Dan pengorbanan hanya layak untuk mereka yang tahu cara menghargai. Dan aku kini memilih untuk menghargai diriku sendiri lebih dari siapapun. Sudah 2 bulan sejak surat keputusan cerai resmi kuterima. 2 bulan yang terasa seperti kelahiran kembali. Segala beban, rasa bersalah, dan pertanyaan, mengapa aku yang harus disakiti, telah kupendam dalam-dalam dan kuubah menjadi pupuk untuk menguatkan diri. Kini, aku bukan lagi Rista yang mudah menangis dan memohon untuk dicintai. Aku adalah Rista yang memilih berdiri tegak, bahkan saat disakiti. Warungku berkembang pesat. Order catering dari kantor, sekolah, dan keluarga-keluarga mulai tak terbendung. Aku bahkan mendapat tawaran untuk menyewa kios kecil di pinggir jalan besar milik Pak RW yang simpati padaku. Kalau kamu mau, Rista, ambil saja kios itu. Saya kasih murah. Warungmu laku, kamu juga jujur. Lebih baik tempat itu kamu kelola daripada kosong terus, ujarnya saat mengunjungi warung. Aku menatapnya dengan rasa haru. Dulu aku hanya perempuan desa yang saban hari mengaduk sambal sambil menahan air mata. Kini, aku menjadi pengusaha kecil yang mampu berdiri tanpa bayang-bayang lelaki. Reni dan Ibu Narti, 2 karyawan warungku, juga senang bukan main. Mereka setia membantuku sejak awal usaha ini mulai merangkak lagi. Mereka menyaksikan langsung bagaimana aku bangkit dari luka, bagaimana aku berubah dari istri terabaikan menjadi perempuan mandiri yang disegani. Bu Rista, sekarang warung ini makin ramai ya. Kalau ada cabang di jalan besar nanti, saya siap bantu jaga, kata Reni dengan senyum cerah. Insya Allah, Ren. Tapi kita jalanin satu persatu, ya? Biar stabil, jawabku lembut.
Dalam hati aku tahu, semua ini tidak akan terjadi jika aku masih terjebak dalam pernikahan dengan Bayu. Semua langkahku dulu seolah terbatasi. Uangku habis untuk menanggung hidupnya. Energi dan waktuku habis untuk menyenangkan dia yang tak pernah merasa cukup. Kini aku bisa menentukan arah hidupku sendiri, dan itu luar biasa. Suatu sore yang tenang, saat hujan rintik-rintik membasahi halaman depan rumah, datanglah Mas Rio ke warungku. Kali ini bukan sebagai pembeli. Ia membawa sebuah pot kecil berisi tanaman hias yang indah, daun berwarna merah marun yang tampak segar. Aku lihat ini di toko tanaman. Entah kenapa, aku kepikiran kamu pas lihat warna daunnya. Kuat, tapi cantik, ucapnya sambil menyerahkan pot itu padaku. Aku tertawa kecil. Kamu mulai merayu, ya? Dia ikut tertawa. Boleh dibilang begitu. Tapi serius, Riz. Aku kagum dengan kamu. Aku mengangguk pelan. Terima kasih. Tapi aku belum siap untuk hal-hal seperti itu. Aku masih ingin fokus menata hidup. Tak apa. Aku tidak minta sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Kalau kamu butuh teman, tempat curhat, atau hanya butuh orang yang duduk diam di sebelahmu tanpa banyak tanya, aku siap. Kata-katanya sederhana, tapi terasa tulus. Aku hanya menjawab pelan, baiklah. Mungkin, aku akan mulai belajar membuka hati. Tapi pelan-pelan ya. Dia tersenyum. Aku sabar, Riz. Hari-hariku semakin sibuk. Proses renovasi kios di Jalan Besar dimulai. Aku memakai tabungan yang selama ini kusimpan diam-diam, uang yang dulu sengaja kusembunyikan dari Bayu karena aku takut ia habiskan untuk hal-hal tak penting. Dan kini, uang itu menjadi modal penting untuk membuka cabang warung kedua. Selama proses itu, aku belajar mengelola karyawan, menyusun jadwal, bahkan mulai membuat brand kecil, dapur Rista masakan rumahan yang menghangatkan hati. Aku mencetak spanduk, stiker, dan menyiapkan seragam sederhana untuk para pegawai. Rasanya seperti mimpi. Aku, perempuan desa yang pernah diinjak suaminya sendiri, kini memiliki usaha dengan sistem yang rapi. Suatu hari, saat aku sedang mengawasi proses finishing kios, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Halo? Rista, ini aku. Bayu. Darahku seolah berhenti mengalir sejenak. Sudah lama sekali aku tidak mendengar suara itu. Kenapa kamu meneleponku? Tanyaku dingin. Aku cuma ingin bilang maaf lagi. Dan aku juga mau bilang terima kasih. Karena waktu aku sakit dan gak punya siapa-siapa, kamu masih bantu bayar pengobatanku. Aku terdiam. Aku sekarang kerja di pabrik furnitur. Gajiku belum besar. Tapi aku belajar kerja keras. Setiap malam, aku kepikiran kamu. Aku sadar, aku kehilangan orang paling baik dalam hidupku. Aku menahan napas, tapi suaraku tetap tenang. Bayu, aku sudah memaafkan kamu. Tapi itu tidak berarti aku ingin membuka kembali bab yang sudah kututup. Aku bahagia sekarang. Aku tidak ingin kamu menghubungiku lagi. Dia terdiam cukup lama. Aku paham. Maaf, Riz. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kamu bahagia. Klik. Telepon ditutup. Dan aku duduk diam sejenak, menatap langit-langit kios yang masih bau cat. Ada rasa lega. Karena akhirnya, Bayu tahu dirinya benar-benar tak punya tempat lagi dalam hidupku. Malam itu, aku duduk sendiri di teras rumah. Memeluk pot tanaman pemberian Rio. Warnanya benar-benar menenangkan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut lagi untuk memulai hidup baru. Kupandangi jalan kecil di depan rumah. Dulu, jalan itu menjadi saksi air mataku. Kini, ia menjadi saksi langkah-langkah baruku. Langkah yang tak lagi bergantung pada siapapun. Langkah yang hanya kupijak dengan keyakinan dan harga diri. Beberapa hari kemudian, warung cabangku di Jalan Besar resmi dibuka. Warga berdatangan. Ada yang dari desa sebelah. Ada yang datang karena lihat spanduk promosi. Hari pertama buka, semua menu ludes sebelum jam 1 siang. Aku dan tim bahkan kewalahan. Tapi hati ini penuh syukur. Mas Rio datang sore harinya membawa buket kecil bunga kertas. Selamat untuk warung baru.
Aku bangga sama kamu. Aku tertawa kecil. Kalau begini, aku bisa mikir-mikir soal makan malam yang kamu tawarkan dulu. Rio tersenyum lebar. Akhirnya, Aku menatapnya. Tapi jangan terburu-buru. kita mulai dari berteman, ya? Siap. Aku suka proses. Karena dari proseslah kita tahu mana yang sungguh dan mana yang cuma numpang singgah. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis lagi di buku harian. Rista, kamu sudah melewati banyak luka. Tapi kamu tidak membiarkan luka itu membusuk. Kamu merawatnya, hingga kini berubah menjadi kekuatan. Kamu pantas mendapat cinta yang tulus, tapi kamu juga tahu bahwa cinta tak boleh membuatmu hilang arah. Kini kamu melangkah bukan untuk membalas dendam, tapi untuk merayakan hidup yang akhirnya benar-benar milikmu. Pagi itu mentari menyapu pelan halaman warung baruku. Kios kecil yang dulu hanya impian, kini berdiri gagah dengan cat kuning lembut dan tulisan besar bertuliskan, Dapur Rista. Suasana pagi begitu sibuk. Beberapa ibu sedang memesan nasi kotak untuk arisan. Para pegawai bergerak gesit, tersenyum pada setiap pelanggan yang datang. Aku berdiri di balik meja kasir, tak berhenti bersyukur. Siapa sangka, dari reruntuhan rumah tangga yang penuh luka, aku justru membangun sebuah kerajaan kecil yang kini menghidupiku dan orang-orang di sekitarku. Dulu, aku menangis di pojokan dapur karena suamiku mencibir masakanku. Kini, puluhan orang rela antre demi membeli makanan yang dulu dianggap remeh. Dulu, aku dipaksa diam ketika dihina, tapi kini aku disegani karena kerja keras dan kejujuranku. Bu Rista, tadi ada ibu-ibu dari kota yang nanyain catering buat acara 300 porsi. Katanya lihat review warung kita di media sosial, lapor Reni dengan mata berbinar. Wah, serius? Alhamdulillah. Kita siapkan konsepnya, ya. Pastikan tim kita cukup. Aku mengangguk senang. Ternyata Reni dan Narti iseng membuat akun media sosial untuk promosi. Mereka unggah foto-foto makanan, proses memasak, bahkan testimoni pelanggan. Followersnya cepat naik. Banyak yang penasaran dengan cerita perempuan yang bangkit dari pengkhianatan dan sukses lewat masakan rumahan. Entah sejak kapan ceritaku menyebar seperti itu. Tapi aku tak malu. Aku tak ingin menyembunyikan masa laluku. Justru itu bagian dari prosesku menuju titik ini. Malam harinya, setelah semua pelanggan pulang dan lampu kios mulai diredupkan, datanglah Rio. Kali ini, bukan dengan pot tanaman atau bunga, tapi dengan satu bingkisan kecil berisi sebuah apron khusus bordir emas bertuliskan, Chef Rista, kepala dapur dan pemilik hati. Aku tertawa saat melihatnya. Aduh, kamu ini ya, punya nyindir pakai bordiran segala. Rio ikut tertawa. Aku serius. Kamu bukan cuma pemilik warung. Kamu juga pemilik hatiku. Maksudnya, calon, sih, kalau kamu mau. Aku menatapnya lekat-lekat. Rio, aku tidak ingin terburu-buru. Tapi aku juga tidak ingin terus menutup diri. Yang jelas, aku bahagia sekarang. Dan kamu adalah bagian dari rasa tenang itu. Dia tersenyum. Tak apa, aku tidak minta jawaban sekarang. Tapi izinkan aku selalu ada. Bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk menciptakan cerita baru bersamamu, tanpa luka. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Ri. Kami duduk di teras warung, menikmati malam. Tidak ada pelukan. Tidak ada janji manis. Tapi ada ketenangan. Sesuatu yang tak pernah kudapatkan dari pernikahanku dulu. Beberapa hari kemudian, aku menghadiri undangan seminar kewirausahaan dari Dinas UMKM Kabupaten. Aku diundang sebagai narasumber untuk berbagi kisah bagaimana aku membangun usaha kuliner dari nol di tengah keterpurukan rumah tangga. Di panggung kecil itu, di hadapan ratusan peserta, aku berdiri dengan gamang. Tapi ketika mikrofon menyala dan semua mata tertuju padaku, aku berkata, "Nama saya Rista. Dulu saya hanya istri yang menghidupi suami yang tidak mau bekerja. Suatu hari, dia berselingkuh dengan tetangga saya sendiri. Warga menggerebek mereka di kamar seorang janda. Saya hancur. Tapi saya tidak mau tetap hancur. Saya bangkit. Saya jual makanan dari rumah ke rumah, lalu buka warung kecil, hingga kini punya cabang sendiri. Dan satu hal yang saya pelajari,
Jangan pernah menggantungkan hidupmu pada orang lain. Cinta boleh, Tapi harga diri jangan pernah kamu gadaikan. tepuk tangan menggema. Ada yang menitikkan air mata. Ada yang berdiri dan memberi hormat. Aku hanya menunduk, merasa tidak perlu diagungkan. Aku hanya ingin jadi bukti bahwa perempuan juga bisa bangkit tanpa menunggu diselamatkan siapapun. Beberapa hari setelah seminar itu, datanglah surat dari mantan mertuaku, ibunya Bayu. Selama ini, kami tidak pernah berkomunikasi. Tapi ternyata beliau mengikuti berita-berita kecil tentang warungku. Isi suratnya singkat tapi menyentuh. Rista, maafkan keluarga kami. Bayu memang anak saya, tapi saya tahu dia sudah sangat melukai kamu. Saya selalu merasa bersalah karena dulu tak pernah membelamu. Tapi saya bangga kamu kuat. Kamu hebat, Nak. Jika kamu berkenan, mampirlah kapan-kapan. Meski kamu bukan menantu saya lagi, kamu tetap bagian dari cerita hidup kami. Aku membaca surat itu sambil menangis. Bukan karena sakit, tapi karena akhirnya, aku mendapat pengakuan. Bukan sebagai istri Bayu, tapi sebagai perempuan yang mampu berdiri sendiri. Hari-hari terus berjalan. Aku mulai bisa tersenyum tanpa beban. Bisa bercanda dengan pelanggan, bisa tertawa lepas saat menonton drama di malam hari, bisa menulis di buku harianku tanpa tangisan. Dan akhirnya, suatu malam, aku berkata pada Rio, kalau kamu masih mau, aku bersedia makan malam bersamamu. Bukan sekadar sebagai teman, tapi sebagai seseorang yang siap untuk membuka hati, pelan-pelan. Rio tertawa kecil. Akhirnya juga, nanti aku antar ke tempat spesial. Tapi tenang, nggak mahal kok. Aku tahu kamu lebih suka tempat sederhana tapi nyaman. Dan kami pun pergi makan malam. Di sebuah warung lesehan dekat danau kecil. Tempatnya biasa saja, tapi suasananya hangat. Aku tertawa sepanjang malam. Untuk pertama kalinya, aku merasa dicintai tanpa diminta untuk berubah. Rio tidak memaksaku menjadi perempuan glamor. Tidak mempermalukanku karena masa laluku. Ia menghargai luka-lukaku, dan lebih penting lagi, ia tidak pernah berniat menambahnya. Malam itu, sepulang dari makan malam, aku duduk di depan cermin kamar. Menatap pantulan wajahku sendiri. Wajah yang dulu sering sembab karena tangisan. Wajah yang dulu takut kehilangan cinta. Tapi kini, wajah itu terlihat tegas, damai, dan bahagia. Aku buka lagi buku harian terakhirku. Di halaman paling akhir, aku tulis dengan tinta emas. Aku bukan perempuan sempurna. Tapi aku perempuan yang pernah jatuh, dihancurkan, lalu memilih bangkit. Cinta tidak harus datang dari lelaki. Cinta juga bisa datang dari keberanian untuk menyayangi diri sendiri. Dan sekarang, aku tidak lagi menunggu diselamatkan. Karena aku telah menjadi penyelamat untuk diriku sendiri. Aku menutup buku itu, meletakkannya di atas meja, lalu menatap langit dari jendela kamar. Bintang-bintang bersinar lembut. Dan di dalam diriku, tak ada lagi bayangan masa lalu. Yang ada hanyalah aku, Rista, seorang perempuan yang akhirnya benar-benar bebas.